Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Eva Syafitri Nasution, SHMH. Pada hari ini, saya selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pengabdian Skema Monotahun Reguler, tema Pengabdian Ekonomi dan Sosial, bersama tim yaitu Ibu Siti Nurrahmi Nasution SHMH dan Ibu Dr. Rini Anggraini SHMH akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dalung 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Judul yang akan kami angkat di dalam pengabdian pada kali ini adalah edukasi masyarakat tentang sanksi pidana eksploitasi anak dan kesehatan lingkungan bagi pekerja anak di bawah umur di Desa Dalung 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Pada saat ini kami akan bersiap-siap menuju lokasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dimohonkan untuk berdiri. Bersatu, Indonesia bersatu. Dibacakan doa secara Islam. Satu tema yang sedang di universitas terkait dengan pekerja anak, yakni edukasi masyarakat mengenai sanksi pidana eksploitasi anak dan kesehatan lingkungan kerja bagi pekerja di bawah umur di Desa Dalung, bisa kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat sekitar. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Kita untuk melapaskan hamdalah, alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ini kata sambutan dari saya menyambut kedatangan penyampaian informasi edukasi ini. Kembalikan kepada Ibu Dr. Rini dan kita langsung masuk nih ke pembahasan dan juga materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Saya hormati Bapak Kepala Desa dan beserta perangkat yang hari ini hadir. Kemudian saya hormati juga Ibu Dr. Eva Syafitri yang bersedia selaku Ketua Pengabdian kami pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua Pengabdian, tema kita adalah edukasi masyarakat mengenai sanksi pidana eksploitasi anak dan kesehatan lingkungan bagi pekerja di bawah umur, terutama ini di Desa Dalung 10A ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah diperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan pula terlalu sayang. Izin Pak Kades dan Bapak Ibu semua di sini, nama saya Siti Nurrahmi Nasution SHMH. Yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Abdul Hayri ST, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini meringankan waktunya untuk turut mensukseskan pengabdian kami pada sore hari ini. Harapan kami, walaupun Bapak Ibu yang hanya hadir di sini, katakanlah kami harapkan menjadi penyambut lidah apa yang sudah kami sampaikan materi pada sore hari ini. Atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk ketua saya, Ibu Dr. Eva, dan para adik dari mahasiswa sekalian yang membantu pelaksanaan kegiatan
kegiatan pengabdian pada sore hari ini, serta salam kami Pak Kades untuk Pak Sekdes yang sudah membantu kami secara teknis sehingga kegiatan hari ini bisa berlangsung. Ada pesertanya yang saya lihat di sini, ada anak-anak, ada yang punya anak. Ya kan Pak Kades, cocok, komplit. Jadi izinkan saya nggak biasa ada di belakang meja Pak Kades, kalau ngajar juga saya jalan-jalan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya turut senang ya ada di sini perwakilan anak. Ada juga ibu-ibu yang sekaligus merupakan pelaku usaha yang kita tidak tahu apakah juga mempekerjakan anak atau punya anak yang dipekerjakan oleh pelaku usaha. Konteksnya kan begitu kan, namanya subjek kan. Kita semua di sini subjek. Karena kita subjek hukum, maka kita punya yang namanya hak dan kewajiban. 17 nih. 17. Kalian ada di mana nih? Ada di mana sekarang ini? Kantor kepala desa. Harusnya 17 adanya di mana? Di sekolah. Kira-kira di mana nih? Udah nyata kan? Ada prakteknya secara langsung di sini. Ada nggak di antara adik-adik ini anak ibu? Kenapa kira-kira bisa di sini? Padahal Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan nggak memperbolehkan Pak adanya undang-undang ketenagakerjaan tidak memperbolehkan mempekerjakan anak. Siapa yang dikatakan anak? Seseorang atau individu yang berada di bawah umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berarti kalian anak ya. Kenapa kalian bisa dipekerjakan? Kalian di sini kerja atau gimana? PKL. Apa itu PKL? Katakanlah efektif bekerja itu usia 60 ke bawah. Kalau PNS 58 ya Pak ya, 58. Kalau profesor 70 tahun. Nah, dalam rentang usia itu tetap yang namanya dia bekerja, dia punya hak yang harus diterima dan dijamin oleh pemberi kerja. Nah, di sini hak kalian tahu kan dong apa hak kalian? Nggak tahu. Haknya? Hak dibina, hak untuk mendapatkan penilaian yang objektif dari kepala desa. Makanya rajin bertanya, rajin daftar, rajin kalau nggak tahu itu gimana Pak? Karena konteks paling kecil nanti kalau misalnya kalian terjun ke dunia kerja yang nyata, ini kecil. Lebih dari sini kalian bingung nanti menghadapinya. Jadi jadikanlah yang kalian hadapi sekarang ini menjadi praktek dunia kalian nanti yang akan kalian hadapi. Apa masalahnya? Coba dikomunikasikan. Maka yang penting selain daripada fasilitas yang mendukung kesehatan tadi adalah kekomunikasi. 40 sampai 50. Oke, 40 sampai 50. Tapi walaupun Bapak ini tidak mempekerjakan anak di lingkungan usahanya, tapi Bapak tentunya harus mengikuti lingkungan kesehatan bekerja. Kan ada indikatornya, ada syarat-syaratnya. Ya kan Pak? Yang salah satu Bapak lakukan apa Pak? Memberi kenyamanan di tempat kerja lah Bu. Ada AC-nya Pak? AC-nya nggak ada Bu. Ya menjaga waktu jam bekerjanya nggak boleh banyak kali, nggak boleh Bu. Satu hari berapa aktifnya bekerja efektif? 4 jam aja Bu. 4 jam satu hari efektif bekerja? Yang penting targetnya tercapai. Dorongan kan ya? Dorongan ya Pak ya? Itu aja nggak perlu jamnya. Nggak perlu. Oke, jadi kalau misalnya lah Pak dalam melakukan kegiatan kerja tadi di lingkungan usaha Bapak, terjadi misalnya Bapak sektor usahanya apa? Jualan Bu, jualan. Jualan kayak mana nih Pak? Jadi kita menciptakan apa Bu? Jual barang lah Bu. Jadi kita menciptakan sales-sales Bu. Oke. Ya, jadi kan sales di lapangan Bu. Potensi untuk kecelakaan kerjanya ada nggak? Ada lah Bu. Kira-kira yang pernah terjadi apa? Kecelakaan lah Bu. Kecelakaan di jalan. Nah, apa di situ tanggung jawab Bapak gimana? Ya kita bawa ke rumah sakit Bu. Kita tanggung biayanya sampai sehat. Tepuk tangan Bapak ini.
ventilasinya cukup, pencahayaan cukup, udara juga tidak pengap ya. Ini pengap karena panas aja kan ya gitu. Tapi dicoba untuk difasilitasi dengan adanya kipas angin. Nah itu menjadi salah satu syarat di mana tercapainya indikator kesehatan di lingkungan kerja. Jangan tempatnya tertutup, tak ada ventilasi, nggak ada penerangan cahaya atau penerangannya kurang, abu di mana-mana. Ini saya lihat kalau biasanya bersih, mejanya tertata, ada rak pun disusun tertata. Saya rasa itu dibersihkan setiap hari Pak Kades. Rak bukunya harus. Nah itu kan menjadi salah satu contoh. Nah saya yakin Bapak Ibu yang di sini ada nggak yang menjadi pelaku usaha? Dalam hal-hal tertentu, contohnya kayak anak di bawah umur yang usianya di bawah 18 tahun, untuk kepentingan pendidikan, boleh beasiswa, magang, PKL itu diperbolehkan. Karena apa? Ada kurikulum yang mengharuskan seorang siswa atau seseorang yang melakukan pendidikan pelatihan harus memiliki yang namanya soft skill dan hard skill, sehingga ini tenaga kerja, kalian lepas atau bagaimana? Ya, jadi mereka ini diberikan ruang, diperbolehkan oleh undang-undang untuk meningkatkan kemampuan itu tadi. Karena sama aja, kayak kami Pak, belajar teori aja di bangku perkuliahan tanpa melakukan kegiatan itu nggak tahu apa yang harus kami berikan lagi lebih dalam lagi ke masyarakat. Karena kami nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Sama kayak adik-adik ini. Belajar tentang manajemen administrasi perkantoran, tapi kalian nggak ada ruang prakteknya, sama aja mau ngapain nanti nggak tahu. Untungnya Pak Kepala Desa menerima kalian PKL di kantor desa